wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nira Astina, NIM 1916010120. Baiklah, di video kali ini saya bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kebangsentralan. Baiklah, selanjutnya yaitu saya akan masuk kepada penjelasannya, yaitu tentang evolusi uang. Dalam ilmu ekonomi modern, uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa, serta kekayaan berharga lainnya, juga untuk pembayaran hutang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Kesimpulannya, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, serta pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Fungsi uang. Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Yang pertama, fungsi asli uang. Yang pertama yaitu sebagai alat tukar atau medium of change yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Yang kedua, sebagai satuan hitung atau unit of account, karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Yang ketiga, sebagai alat penyimpan nilai atau valuta, karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa pada masa mendatang. Yang kedua, fungsi turunan uang. Yang pertama, sebagai alat pemindah kekayaan. Seseorang yang hendak pindah dari satu tempat ke tempat lain dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah dan bangunan ke rumah ke dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Yang kedua, sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Apabila nilai uang stabil, orang lebih bergairah dalam melakukan investasi. Yang ketiga, sebagai alat pembayaran yang sah. Kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin bertambah dan beragam tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar-menukar atau barter. Guna mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan, manusia memerlukan alat pembayaran yang dapat diterima semua orang, yaitu uang. Yang ketiga yaitu sebagai alat pembayaran hutang. Uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang. Selanjutnya, sebagai alat penimbun kekayaan. Sebagian orang biasanya tidak menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi. Ada sebagian uang yang disisihkan dan ditabung untuk keperluan pada masa datang. Sejarah adanya uang. Sejarah bagaimana awal mula uang tercipta dan menjadi alat tukar yang resmi yang beredar dan digunakan oleh masyarakat. Pada masa prasejarah hingga awal masa sejarah, manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mencari berbagai bahan dan makanan dari alam, sehingga praktis kegiatan jual beli tidak bisa dilakukan dan tidak memungkinkan untuk dilakukan. Kemudian lambat laun kebutuhan yang disediakan tidaklah cukup. Beberapa daerah memiliki sumber daya maupun bahan makanan, pakaian dan penunjang tempat tinggal yang lebih baik dari tempat lainnya. Oleh sebab itu, penukaran barang dengan barang menggunakan sistem barter mulai lazim untuk digunakan. Barter dianggap memberikan keuntungan satu sama lain sehingga mudah untuk mengaplikasikannya. Namun, kemudian disadari bahwa sistem ini juga terdapat beberapa kendala. Misalnya saja, barang yang hendak ditukarkan ternyata tidak diperlukan oleh pihak kedua. Ini membuat pihak kedua tidak mau melakukan barter pada pihak pertama. Untuk mengatasi hal tersebut, maka manusia kemudian berkreasi dan menciptakan alat pembayaran yang disepakati. Awalnya menggunakan kerang atau batu-batu yang dianggap menarik, kemudian mulai melempar emas maupun perak dalam mata uang logam untuk digunakan. Jadi sebuah
uang. Yang pertama, uang logam. Uang logam terbuat dari logam, biasanya dari emas atau perak, karena kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil. Bentuknya yang mudah dikenali, sifatnya yang tidak mudah hancur dan tahan lama. Uang logam memiliki 3 macam nilai, yaitu yang pertama nilai ekstrinsik, yaitu nilai bahan yang membuat mata uang, misalnya berupa berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang. Nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang, misalnya Rp100 atau Rp500. Nilai tukar atau real. Nilai tukar adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang daya beli uang, misalnya uang Rp500 hanya dapat ditukarkan dengan sebuah permen, sedangkan Rp10.000 dapat ditukarkan dengan semangkuk bakso. Selanjutnya uang kertas. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas. Jenis uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. Yang pertama, uang kartal atau kepercayaan, yaitu uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua, uang giral atau simpanan di bank, yaitu dana yang disimpan pada koran di bank umum dan sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek, biljet, giro atau perintah membayar. Uang giral dikeluarkan oleh bank umum dan merupakan uang yang tidak berwujud karena hanya berupa saldo tagihan di bank.